Octavianus Maniani, pemain yang musim lalu juga memperkuat Persitara Jakarta Utara, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ivan Kolev. Ya, Okto sekarang sudah menjadi salah satu idola di Sriwijaya karena dia juga berperan besar di Inter Island. Bagaimana pemain mungil ini kriteria sehingga Mustaqim masuk di hari-hari terakhir. Cristiano Lopez, pemain yang juga sempat membela Pelita Jaya. Dan Cristiano Lopez disapu saja oleh Gunawan. Bukan pelanggaran. Danilo Fernando. Pendek saja ke Lopez. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gunawan terhadap Lopez yang memang terlihat begitu ketat mengawal pergerakan Cristiano Lopez. Ya, memang ini tipikal Cristiano Lopez, diving yang harus diwaspadai oleh pemain belakang Sriwijaya. Kita lihat bagaimana dia menjatuhkan badan, bisa memberi atau membuka peluang bagi tiga penyerang mereka yang notabene sebenarnya naluri penyelesai atau pencetak gol, bukan pemberi umpan seperti Danilo. Ya, kita tahu bahwa musim ini Sriwijaya FC harus melepas Zahrahan. Betul. Kembali Cristiano Lopez, masih Lopez. Danilo Fernando kembali ke Lopez. Terjatuh kita lihat Lopez. Kita nantikan keputusan wasit Najamuddin. Tampaknya Najamuddin, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore ini, melihat bahwa ada kesengajaan dari Lopez menjatuhkan diri di kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, ini memang bisa jadi hal yang merugikan buat Lopez. Keras hanya sekedar tim promosi, bahkan mereka hanya runner up. Sehingga bisa saja Sriwijaya merasa di atas angin, justru menjadi beban pada pertandingan sore ini. Karena kita lihat bagaimana dalam hal fighting spirit justru anak-anak The Lobster yang lebih terengginas dibanding Sriwijaya. Ya, dan akhirnya wasit Najamuddin mencabut kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini setelah Kate Kayamba Gams dilanggar oleh Dodok. ya Dodok Anang. Ya, sebuah kartu kuning yang pantas. sebuah aksi oleh Dodok Anang yang sangat membahas. Danilo Fernando, pemain berusia 31 tahun yang dituju Marcio Souza, masih berhasil dikuasai oleh Juprianto, Ahmad Juprianto. Ya, sebenarnya kita lihat bahwa dari 10 serangan yang dilakukan oleh Deltras, 10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez. Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras, Kolev cukup memerintahkan pemain belakangnya lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo. Dan untuk Cristiano Lopez, kita tahu di belakang dari Sriwijaya ada dua mantan pemain Pelita yang mengenal karakter dia, Ridwan dan Supardi. Iya, kita melihat bagaimana reaksi dari Ponario Astaman yang sedikit emosi. Ya, dia marah. Menghasilkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Najamuddin. Pemain yang musim lalu di lini belakang Sriwijaya FC musim ini, mereka juga berhasil menarik Rahmat Latif, pemain muda, pemain masa depan Indonesia yang musim lalu memperkuat Persiram Raja Ampat. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza terhadap Gunawan, namun wasit kurang memperhatikan. Ya, hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang bek asal Brasil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter Island dan Community Shield. Yang belum bisa main, Claudiono asal Brasil karena memang masalah ITC. Ya. Kita lihat bagaimana sentralnya seorang Claudiono yang bahkan disebut-sebut mampu mengimbangi kehebatan seorang pemain belakang Pierre Janka di Arema.
kita lihat no cam. Iya. Berusaha melepaskan diri Park Jung-hwan. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Dodok Anang terhadap Park Jung-hwan maupun terhadap Kate Kayamba Gam. Danilo Fernando kurang cermat, jatuh di kaki Kate Kayamba Gams. Cristiano Lopez kali ini kembali terjatuh Lopez. Ya, kita lihat bagaimana Gam sampai kepada posisi yang mestinya memang tidak perlu dia lakukan karena di situ ada Ridwan. Ini memang yang saya katakan tadi, porak-porandanya atau tidak terpola dengan baiknya serangan-serangan atau permainan dari Sriwijaya karena mereka tidak punya lini pengatur di Jenderal lapangan tengah mereka juga sudah tidak memperkuat lagi, ya, yaitu Jarahan Zarahan. Persipura. Ya, Dan 5 pemain yang Opan sebutkan tadi semuanya eksodus ke Persija sekarang di Iya. bawah Rahmat Darmawan. pemain yang melakukan blunder atas gol pertama Deltras tadi, Gunawan. Ya, kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gunawan padahal ini posisi yang berbahaya. Muhammad Ridwan. Ivan Kolev, mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, kita lihat mestinya memang terjadi pelanggaran karena Bejo melakukan menabrak kaki Ridwan di sini padahal Ridwan memiliki peluangnya. Kembali menghasilkan kartu kuning dan tampaknya Ya, kita lihat bagaimana gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Dirga saat menjatuhkan Marcio Sosa. Ya, kita lihat ya mestinya ini hanya pelanggaran biasa tapi kita lihat reaksi dari Dirga, gerakan kecewa, marah yang membuat wasit mau tidak mau harus memberi peringatan dalam bentuk kartu kuning kepada dia. pemain yang baru saja masuk di awal babak gantian pemain yang pertama bagi Deltras Sidoarjo sepanjang pertandingan sore ini. Kembali pelanggaran oleh Dirga Lasut. Berusaha menghentikan laju Sutikno. Ya, berbahaya memang. Dan kita lihat bagaimana Dirga harus hati-hati karena dia sudah mendapat satu kartu kuning. Ini yang membuat dia tidak jadi melakukan gerakan. Marcio Souza, Feryaman Saragi, Sutikno yang dituju, dibayang-bayangi oleh Ponario Astaman. Ya, tampaknya sebuah gerakan yang dilandasi rasa frustrasi karena sudah tertinggal 1-0. Kita lihat bagaimana gerakan yang nyaris tidak layak dilakukan oleh seorang pemain nasional seperti Ponario. Kita lihat gerakan kaki yang ya tidak berhenti untuk menghindari benturan dengan Tikno. Sayang memang. Pemain yang telah memasuki Arif Suyono tinggal berhadapan dengan kiper Deltras Sidoarjo. Crossing dari Ponario Astaman kali ini Kate Kayamba Gams yang dituju. Luar biasa Yanuar memang. Dia layak menjadi salah satu kandidat Ya, MVP, Most Valuable Player pada pertandingan sore ini. Karena tercatat 5 kali mampu menggagalkan peluang emas dari menit pertama yang Ya. dimiliki oleh penyerang-penyerang Sriwijaya. salah satunya adalah tendangan penalti. Ya, kita pada lihat babak bagaimana pertama. reaksi yang tepat, timing, menutup, dan mempersempit jarak tembak yang dilakukan oleh Arif Suyono. Walau harus kita lihat bagaimana kesakitan perutnya, Bung. Hanya dalam tempo 2 menit, Yanuar Fernando berhasil melakukan penyelamatan gemilang setelah sebelumnya
Sebuah bola pendek dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams, berhasil dipatahkannya. Kemudian Arif Suyono, racing bola Arif Suyono juga berhasil dipatahkan oleh Yanuar Fernando. Sebelumnya pada babak pertama tadi, Yanuar juga berhasil mematahkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Ya, dan nyaris berhasil menggagalkan penalti yang kedua, hanya saja FC. Ponario Astaman. Pelanggaran kali ini oleh Wahyu, pemain pengganti dari Delta Sidoarjo. ya memang ini yang kita katakan tadi, Wahyu memang ditugaskan oleh Mustakin untuk sebagai destroyer. Terutama target dia bukan cuma